guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jika mereka mulai berkelahi, Fang Han tidak akan memiliki masalah dengan mereka. Membunuh mereka sepenuhnya, tetapi tidak ada drama, tetapi menonton mereka bersumpah untuk membunuhnya, merebut alat Tao, meninggalkan tanah 5 elemen, dan tiba-tiba Fang Han memikirkannya. Oh, keduanya awalnya ingin meninggalkan tanah 5 elemen. Memang, tanah 5 elemen terlalu sunyi. Ada dunia luar yang luas dan tak terbatas. Lihat dunia Xuan Huang tempat saya tinggal, pemandangannya indah, dan semuanya baik-baik saja. Pegunungannya bagus, terutama di beberapa gunung peri. Ada buah persik peri di mana-mana. Mereka besar dan merah. Tentu saja kalian berdua belum merasakan kelezatannya. Sayang sekali kalian diikat di tanah 5 elemen ini. Dengan basis kultivasi keduanya, antara langit dan bumi, biarkan Anda bepergian dengan bebas. Saya tidak tahu betapa kerennya itu. Nada suara Fang Han sangat menggoda, dan dalam beberapa kata, dia menggambarkan buah persik peri yang lezat dan menyegarkan, tempat pemandangan yang sangat indah, dunia yang luas, dan kemudahan serta waktu luang, benar-benar memprovokasi hati kera itu. Ketika dua kera air dan api mendengar Fang Han berbicara, tenggorokan mereka jelas bergetar. Mereka telah memiliki spiritualitas, dan tentu saja mereka memiliki pikiran manusia. Mereka jelas bukan tanpa emosi. Ya, kamu kera paling suka makan buah persik abadi. Aku tidak tahu apakah kamu sudah memakannya. Kata Baby Nebula tidak tahu apa yang akan dilakukan Fang Han, tapi dia pasti akan bekerja sama secara aktif. Fang Han tidak memiliki kebiasaan membawa semua jenis buah bersamanya. Baby Nebula sekarang berguna. Mencium aroma buah persik peri yang dikeluarkan Baby Nebula, wajah kedua kera raksasa air dan api menjadi semakin jelek, seolah-olah mereka bermaksud untuk mengambil buah persik peri dan segera memakannya. Biksu Fana, apa yang ingin kamu lakukan? Kera api Huo Yuan berkata dengan dingin, apakah kamu mendorong kami untuk membunuhmu? Kata Huo Yuan, meskipun dia terus mengatakan bahwa dia akan membunuh Fang Han, Huo Yuan dan kera air tidak bergerak, dan mereka dapat melihatnya, bahwa Fang Han tidak mudah dihadapi. Fang Han berkata, kamu tidak bisa membunuhku untuk saat ini. Jadi, bagaimana jika kita bekerja sama? Tidakkah kamu ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, dan menyingkirkan belenggu akar spiritual 5 elemen ini? Kamu juga ingin masuk lebih dalam dan membunuh Xuan Wu tipe air dan Suzaku tipe api. Saya dapat membantu Anda. Bagaimana kalau kita bergabung? Saya tidak terbiasa dengan tanah 5 elemen ini. Anda akan memimpin dan bergabung untuk membunuh beberapa makhluk yang kuat. Mengapa kita harus berjuang jika kita bisa bekerja sama? Kata Fang Han tersenyum. Kenapa kami harus percaya padamu? Jawab Sui Yuan menyeringai, dan berkata dengan kejam. Dia itu hampir dibunuh oleh Fang Han barusan, jadi tentu saja dia tidak akan mempercayai kata-kata Fang Han. Karena saya percaya itu akan menguntungkan Anda dan saya. Jawab Fang Han tersenyum. Jika kamu tidak percaya padaku, bagiku ini bukan masalah besar. Aku bisa pergi dan kamu tinggal di sini selamanya. Kata Fang Han. Oke, kami berjanji. Keluar dari sini, masuk jauh ke dalam 36.000 mil, ada tempat yang lebih dekat ke akar roh 5 elemen, ada gunung api, ada burung merah bercokol di gunung. Kita bergabung untuk membunuhnya, biarkan aku mempelajari burung merah vitalitas api. Jika berhasil, aku akan mempercayaimu. Dan kamu harus melakukannya terlebih dahulu. Dan kami akan memegang garis pertahanan di belakang. Jawab kera api tertawa keras. Tidak masalah. Kalau begitu ayo pergi. Saat Fang Han berbicara, tubuhnya melintas dan terbang menjauh, setuju dengan sangat sederhana. Melihat Fang Han setuju dan memimpin untuk terbang, kedua kera itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian mereka saling memandang, ayo ikuti. Ucap kera api.
Beberapa sinar kecemerlangan menembus langit, tampaknya karena aura air dan api, tidak ada monster yang datang untuk menghentikannya di sepanjang jalan. Dalam 1 jam, ada pegunungan besar di kejauhan, dengan nyala api lurus ke langit, dan terasa panas dan tak tertahankan ribuan mil jauhnya. Kera api sepertinya berhenti di sini, dan kera air juga merasa bahwa nyala api itu terlalu kuat untuk masuk lebih dalam. Gunung api ini adalah wilayah Suzaku. Jika aku masuk, dia akan segera merasakannya. Meskipun aku tidak takut, itu juga sangat merepotkan. Setelah kamu masuk, lawan Suzaku dulu, dan kita akan membunuh bersama-sama. Kata Huo Yuan berkata dengan dingin. Oke, tidak masalah. Kata Fang Han membangkitkan aura Kaisar Api Kaisar Merah, dan dengan kilatan tubuhnya, dia memasuki pegunungan api dan benar-benar menyatu dengan api. Kera api terkejut dan berkata, orang ini tidak tahu kekuatan supernatural api apa yang dia kembangkan. Ini sangat luar biasa. Untungnya, dia belum mengembangkan Dewa Api ketiga Guntur. Ayo kembali. Pergi dari sini, kata Sui Yuan terkejut. Tentu saja mundur. Di pegunungan api ini, ada lebih dari 1 burung vermilion. Biksu Fana itu pasti akan dikalahkan dan akan melarikan diri. Mari kita menyergap. Saat Biksu Fana itu keluar, kita akan membunuhnya. Baiklah, ucap kera api dan air diam-diam mundur, 3000 mil jauhnya dari pegunungan api, dan kemudian menyergap, menyaksikan perubahan dari sana. Tapi mereka menunggu selama 1 jam dan tidak melihat gerakan. Setelah menunggu selama 2 jam, masih belum ada pergerakan. 1 hari penuh telah berlalu. Tidak ada gerakan sama sekali, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian kera api pergi ke gunung api. Ingin mengintip Fang Han. Tiba-tiba kera air yang tertinggal sendirian merasakan bahaya yang kuat. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tangan ajaib telah meraihnya, dan kemudian ketiga senjata Tao besar itu juga menyelimuti. Kalian ternyata tidak memasuki pegunungan, tetapi berbaring di sini untuk menyergap. Kata Fang Han menyeringai. Dia memasuki pegunungan api. Secara alami, dia tidak akan mencari Vermilion Bird, tetapi bersembunyi dari tepi, diam-diam berlatih Kaisar Api Kaisar Merah Ki, dan menunggu kedua kera itu berpisah. Sekarang setelah kedua kera dipisahkan, dia segera mengambil kesempatan itu dan membunuh dengan kecepatan kilat. Sepertinya raungan kera air, juga dirasakan oleh kera api yang telah pergi jauh ke dalam pegunungan api untuk menjelajah. Tiba-tiba dia berubah menjadi nyala api dan naik ke langit, tetapi itu diketahui oleh keberadaan yang kuat di dalamnya. Kera api, beraninya kamu membobol wilayahku, ucap burung api merasa terganggu. Di kejauhan Fang Han merasa lega. 3 senjata Tao hebat itu menjebak kera air, dan tangan iblis pelindung surga ditekan dengan keras. Pada saat yang sama, segel besar 5 kaisar menamparkan kera air dengan keras. Kera air mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi, berjuang untuk melawan, tetapi secara bertahap ditekan oleh Fang Han, dan secara bertahap ditarik ke arah gerbang api. Kera api, yang dihentikan oleh burung dewa raksasa di pegunungan api, meraung lagi dan lagi, tetapi tidak berhasil. Dia ingin bergegas, ingin menyelamatkan kera air dari situasi yang sulit, tetapi burung dewa yang menghentikannya adalah Suzaku, yang kekuatannya lebih kuat darinya. Di mana dia bisa lolos? Perlahan, kera air ditarik ke gerbang api. Fang Han segera menggunakan kekuatan tinju Kaisar Air Kaisar Hitam dan menyelimutinya. Esensi air bunga matahari yang besar terus mengalir ke Ki Kaisar Air, tiba-tiba awan hitam di langit berguling, airnya padat, bergesekan satu sama lain, samar-samar memancarkan guntur. Pada akhirnya, di antara awan hitam yang mengepul, guntur dan kilat menyambar, dan Dewa Petir Bunga Matahari akhirnya muncul. Kaisar Hitam Sui Huangquan juga berhasil dipadatkan. Kera api melihat situasi ini dan mengeluarkan raungan yang keras, dan tiba-tiba menjadi gila, tetapi seekor burung merah terbang lagi, dan 2 burung dewa terbang keluar merobek kera api itu. Setelah itu, kera api berubah menjadi esensi yang tak terhitung jumlahnya, dan dihirup oleh kedua Suzaku tersebut.
Sayangnya, kupikir kera api ini bisa kabur. Lalu aku bisa mendapatkannya. Aku tidak menyangka akan dibunuh oleh kedua Suzaku itu. Kata Fang Han diam-diam menjerit kasihan. Kedua burung vermilion itu, di gunung api, tidak mudah untuk membunuh mereka. Mereka memiliki keunggulan geografis. Namun, jika dia melepaskan Suzaku, bukan berarti Suzaku melepaskannya dan menyerap kera api itu. Kedua burung dewa Suzaku membengkak dengan kekuatan. Mereka juga melihat Fang Han dan yang lainnya, dan tiba-tiba dua burung besar dengan satu sayap dan cakar besar menangkap Fang Han dari udara. Tiba-tiba, dua awan api seperti gunung api bergemuruh. Fang Han terbang dalam sekejap, menghindari penindasan burung itu dan terbang menjauh. Dengan teriakan panjang, kedua burung vermilion mengejar dengan cepat, seolah membunuh Fang Han. Fang Han seperti meteor di kedua sisi bergegas ke bulan, terbang di kedalaman 5 elemen. Dia meninggalkan Flame Mountain jauh sekali. Temukan kesempatan untuk membunuh kedua burung vermilion ini. Bisik Fang Han sedang memikirkan trik. Tiba-tiba, tanah di bawah membuka jurang yang sangat besar. Di bawah jurang, tangan haki besar terulur, memblokir kedua Suzaku itu, hanya dengan jentikan jari. Satu Suzaku tiba-tiba meledak dan berubah menjadi api dan hujan, dan menghilang dalam asap, sedangkan Suzaku yang lain tertangkap tangan besar dan tidak bisa bergerak. Dalam sekejap mata, kedua Suzaku yang membunuh kera api terbunuh dan ditangkap. Fang Han mengeluarkan keringat dingin saat melihat pemandangan ini. Apa itu? Dua burung vermilion besar dengan mudah dibunuh seperti ini. Apa itu raksasa abadi di alam rahasia umur panjang? Saat ini, hanya ada satu kata di benaknya, yaitu melarikan diri. Kengerian di celah-celah tanah, dia jelas bukan lawan. Dia menghancurkan kekuatan magisnya dan hendak terbang, tetapi ketika dia ditemukan oleh tangan besar itu, tiba-tiba, Fang Han merasakan dunia berputar dan jatuh ke tengah tangan besar itu. Teman kecil, jangan panik. Orang tua ini tidak akan menyakitimu. Akhirnya, aku melihat orang-orang yang melatih kekuatan iblis besar dari 5 kaisar, keterampilan sihir tertinggi. Kita semua sama. Pada saat ini, suara samar bergema di telinga Fang Han. Fang Han melihat-lihat, tetapi menemukan bahwa tidak jauh dari sana, sesosok sedang duduk dengan tampilan seorang lelaki tua berpakaian Tao, dengan janggut dan alis yang sangat panjang, dan sikap yang baik. Siapa senior ini? Kata Fang Han buru-buru membungkuk. Aku adalah iblis kuno yang disegel di tanah 5 elemen ini. Kata lelaki tua itu.